Oke, materi selanjutnya yaitu adalah tentang azas Black. Nah, azas Black ini mungkin kamu sudah pernah pelajari waktu IPA di SMP ya. Nah, jadi untuk azas Black ini yang pertama itu adalah jumlah kalor pada perubahan suhu zat. Zat yang suhunya lebih tinggi daripada lingkungan di sekitarnya memiliki kecenderungan melepaskan kalor. Sebaliknya, zat yang suhunya lebih rendah daripada lingkungannya memiliki kecenderungan untuk menerima kalor. Nah, pelepasan dan penerimaan kalor ini bertujuan untuk mencapai kesetimbangan termal dengan lingkungan di sekitarnya. Pelepasan dan penerimaan kalor disertai dengan perubahan suhu zat ya. Jadi nanti ada yang menerima kalor dan ada yang melepaskan kalor. Nah, jumlah kalor itu biasa disimbolkan dengan Q yang diperlukan oleh suatu zat sebanding dengan massa benda yaitu simbolnya M, kalor jenis itu C, dan kenaikan suhu delta T. Bisa dilihat secara matematis, persamaan dari azas Black ini adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. C-nya ini adalah sini C besar ya, nanti ada C kecil, ada C besar. Ya. Di sini adalah C kecil, itu salah ya. Nanti kamu nulisnya C kecil ya. Oke, untuk Q itu adalah jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan. Satuannya adalah Z, itu adalah Joule. M itu adalah massa zat, satuannya adalah kilogram. C kecil di sini adalah kalor jenis zat, satuannya adalah Joule kilogram Joule kilogram min 1 dikali derajat Celcius min 1. Delta T adalah kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, nanti ada C kecil, ada C besar ya. Kalau tadi yang dipakai itu adalah MC, delta T-nya C kecil. Nah, kalau di sini nanti ada C besar. C besar itu disebut dengan kapasitas kalor. Nah, jadi kapasitas kalor itu persamaannya C besar sama dengan M dikali C kecil ya. Jadi kapasitas kalor itu sama dengan massa dikali dengan kalor jenis ya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua itu adalah azas Black untuk mencapai kesetimbangan termal. Nah, seperti tadi yang saya katakan yang pertama tadi, bahwa kalau misalnya dia memiliki suhu yang tinggi, dia pasti akan melepaskan kalor ke lingkungannya. Nah, kalau misalnya dia suhunya rendah, pasti dia akan menerima kalor dari lingkungannya. Karena kenapa? Supaya mencapai kesetimbangan termal ya. Jika logam dingin dimasukkan ke dalam air panas, maka logam dingin menjadi hangat. Sedangkan suhu air panas menjadi turun. Kenaikan suhu logam dan penurunan suhu air akan berhenti ketika sistem tersebut mencapai suhu termal atau kesetimbangan. Nah, akhirnya suhu akhir logam sama dengan suhu air. Jumlah kalor yang dilepas air panas sama dengan besar kalor yang diterima oleh logam dingin. Jumlah kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diserap, memenuhi hukum kekekalan energi kalor atau azas Black. Azas Black dapat dinyatakan dalam bentuk matematis sebagai berikut. Nah, jadi Q dilepas sama dengan Q diterima ya. Jadi kalor yang dilepaskan pasti akan sama dengan kalor yang diterima. Satuannya sama dalam joule. Kita di persamaannya yang tadi di atas ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soalnya. Saya bacakan dulu soal yang pertama ya. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 0,5 kg zat cair. Kalor jenisnya yaitu 400 Joule per kilogram derajat Celcius dari 20 derajat Celcius menjadi 38 derajat Celcius adalah. Nah, kita tulis dulu diketahuinya ya. Jadi diketahui dari soal itu adalah masanya yaitu simbolnya M. Jadi masanya sebanyak berapa? 0,5 kg. Nah, kalor jenisnya, tadi kalor jenis itu adalah simbolnya C kecil. C kecil sama dengan 400 Joule per kilogram derajat Celcius ya.
Nah, sekarang tadi suhunya dari 28 derajat Celcius menjadi 38 derajat Celcius. Nah, berarti kita dapat data delta T-nya. Delta T itu sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya tadi adalah naik jadi 38 derajat Celcius dari 28. Berarti 38 dikurang 28. Nah, jadi delta T-nya sama dengan 10 derajat Celcius atau pertambahan kalornya ini sebanyak 10 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah kalor. Berarti kalor, tadi simbolnya adalah Q. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya kita masukkan 0,5 kg. C-nya kita masukkan 400 kg per Joule derajat Celcius. Nah, delta T-nya kita masukkan 10 derajat Celcius. Nah, kita kalikan semuanya ini. 0,5 dikali 400 sama dengan 200 dikali 10 sama dengan 2000. Nah, dapatlah jadi hasilnya 2000 Joule, atau kita lebih sederhanakan lagi, kita ubah ke dalam kilojoule dibagi 1000, berarti 2000 dibagi 1000 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2 kilojoule ya.